Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Desa bersama Pak Guru Giarno di mata pelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 9 semester 1. Materi menyimpulkan isi teks laporan hasil percobaan. Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Tujuan pembelajarannya, setelah menyaksikan dan mengamati tayangan video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca dengan tepat. Menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Simpulan adalah pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Jadi, menyimpulkan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Dalam simpulan berisi fakta, pendapat, pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Penyimpulan berarti pemaknaan atas maksud, kejelasan atau kelengkapan setiap bagian dari isi laporan itu. Simpulan selalu disertakan pada setiap bagian akhir. Simpulan itu dirumuskan berdasarkan hasil pemaknaan kembali terhadap hasil-hasil percobaan. Cara menyimpulkan teks laporan percobaan. 1. Menentukan tema yang diusung dalam laporan. 2. Menentukan subjek laporan percobaan. 3. Menentukan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. 4. Menemukan informasi penting dari setiap paragraf. 5. Merangkai ide pokok dan informasi penting tersebut menjadi sebuah teks singkat. Teks inilah yang disebut sebagai simpulan. Contoh menyimpulkan teks laporan hasil percobaan. Berjudul Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman. Tujuan. Percobaan bertujuan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini akan dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan pada tanaman kacang hijau. Efek faktor eksternal pada tumbuhan kacang hijau ini dapat mewakili bagaimana keterkaitan atau pengaruh antara faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan 4 buah biji kacang hijau, air secukupnya, tanah secukupnya, 4 buah gelas air mineral untuk wadah penanaman, penggaris, dan kertas penomor. Langkah-langkah. Untuk melakukan percobaan ini, berikut langkah-langkah yang dilakukan. 1. Menyiapkan wadah gelas air mineral lalu diisi dengan tanah gembur. Biji kacang hijau ditanam ke dalam masing-masing wadah yang telah diisi tanah tadi. Memberikan kode pada wadah tanaman dengan kode A, B, C, D. Menyimpan tanaman. Untuk tanaman A dan B diletakkan di bagian yang tidak terkena cahaya matahari, dan tanaman C dan D diletakkan di bagian yang dapat terkena cahaya matahari. E. Tanaman biji kacang hijau disiram dengan air dengan volume yang berbeda-beda. A. Mengamati pertumbuhan tanaman dari hari ke hari serta mencatat perkembangan ukuran daun, tinggi batang, panjang akar, dan jumlah daun yang muncul pada tanaman. Masukkan hasil pengamatan dalam tabel pengamatan. Hasil. Dari pengamatan yang dilakukan, pertumbuhan batang pada keempat tanaman mulai perhitungan dari hari pertama sampai ke hari keempat. Kesimpulannya, faktor yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan dari keempat tumbuhan tersebut yakni faktor cahaya, faktor suhu, faktor air, dan nutrisi.
Dari teks laporan percobaan di atas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal, melainkan juga faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi kecukupan suhu, air, cahaya, dan nutrisi. Apabila terdapat ketidakseimbangan asupan pada salah satu faktor eksternal tersebut, maka tanaman tidak dapat mencapai pertumbuhan yang optimal. Demikian tadi cara menyimpulkan isi teks laporan hasil percobaan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mampu memahaminya dan dapat menerapkan di materi pelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.